Hai semua learners, pasti kalian minggu-minggu ini tengah menghadapi ujian akhir semester ya. Semoga video-video yang sudah saya share dapat membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris. Kali ini saya akan berikan tambahan lagi nih, cara mengerjakan soal reading comprehension, tapi soal pertanyaannya diawali dengan WH dan yang bukan WH. Ingat, belajar bahasa Inggris itu dibuat enjoy aja, tetap semangat terus, gak usah dibuat pusing. Di sini saya akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Inggris dengan mudah dan simpel, supaya kalian itu tidak tambah pusing dengan bahasa Inggris yang kata orang sih susah. Yuk belajar bahasa Inggris di sini. Jangan lupa ditekan tombol like serta subscribe supaya kita bisa belajar bahasa Inggris terus. Oke smart learners, pada intinya pertanyaan itu ada dua macam. Namanya short answer dan long answer. Short answer artinya jawaban pendek dan long answer artinya jawaban panjang. Short answer itu pertanyaan yang nanti jawabannya pendek karena jawabannya cuma yes atau no. Sedangkan long answer artinya pertanyaan yang jawabannya panjang karena dia mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri pertanyaan yang jawabannya harus panjang adalah pertanyaan yang diawali dengan kata tanya WH, yaitu what, why, when, where, who, dan ditambah satu, how. Maka dia jawabannya harus panjang, yaitu mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh soalnya seperti ini. Ciri-ciri pertanyaan yang jawabannya pendek adalah pertanyaan yang diawali dengan kata tanya selain WH. Contoh soalnya seperti ini. Oke, sekarang kita mulai untuk mempelajarinya ya. Sebelumnya silakan kalian baca cepat teks berikut. Soal nomor 1. What type of text is used by the reader? Apa tipe teks yang digunakan oleh si penulis? Setelah kita mengidentifikasi bacaan dan mengetahui apa isi dari teksnya, maka kita tahu bahwa jenis teks tersebut adalah teks naratif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pertanyaan yang diawali dengan WH, maka jawabannya dia harus panjang, mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Karena yang dipertanyakan adalah type of the text atau tipe dari teksnya, maka kita menjawabnya dengan type of the text is narrative text. Type of the text sebagai subjek, is sebagai predikat, dan narrative text sebagai objeknya. Sebenarnya sah-sah saja sih kalau kita mau menjawabnya dengan narrative text. Tetapi untuk skor penilaian mungkin saja berbeda. Jika kita menjawab dengan type of the text is narrative text, kemungkinan nilai kita bisa mencapai 100%. Tetapi jika kita cuma menjawab dengan narrative text, bisa jadi skor penilaian mungkin cuma mencapai 20 atau 25%. Sekarang lanjut pertanyaan nomor 2. Why Snow White ran away to the woods? Mengapa Snow White berlari ke hutan? Untuk cara menjawab soal yang seperti ini saya sudah share di video yang sebelumnya. Silakan dicek ya. Kita cari kata atau kalimat yang mirip dengan soal yang ada di bacaan. Kalimat yang ini mirip dengan kalimat yang ini. Maka cara untuk mencari jawabannya, kalau tidak kalimat sebelumnya, pasti jawabannya ada di kalimat setelahnya. Setelah kita membaca paragraf kedua dan memahami isi ceritanya, bahwa paman dan bibi Snow White berencana untuk pergi ke Amerika. Tetapi mereka tidak mempunyai uang yang cukup untuk membawa Snow White ikut. Dan mereka berencana untuk meninggalkan Snow White di istana. Tetapi Snow White tidak mau itu terjadi. Untuk itu Snow White berencana untuk pergi jauh ke hutan. Maka jawaban dari pertanyaan mengapa Snow White pergi ke hutan adalah karena Snow White tidak mau paman dan bibinya pergi meninggalkannya di istana sendiri. Berarti jawabannya ada di depan kalimat yang mirip dengan soal tadi, yang ini.
Jadi jawabannya kita tulis seperti ini. Lanjut soal nomor 3. When did Snow White run away to the woods? Kapan Snow White berlari ke hutan? Caranya sama lagi ya, kita cari kalimat atau kata yang mirip dengan soal yang ada di bacaan. Kalimat yang mirip dengan soal adalah yang ini. Kita lirik ke kiri. Nah, itulah jawabannya. The next morning. Tapi cara kita menulis jawabannya adalah seperti ini, dengan mengulang kalimat yang ada di pertanyaan tersebut, kemudian menambahkannya dengan jawabannya. Soal nomor 4. Where did Snow White live after she ran away to the woods? Di mana Snow White tinggal setelah dia berlari ke hutan? Sekarang perhatikan bacaan yang ini. Di sini The Seven Dwarfs menawarkan Snow White untuk tinggal bersama di rumahnya, dan Snow White menerimanya. Berarti kita bisa menjawabnya dengan jawaban seperti ini. Smart learners, masih tetap semangat ya untuk belajar bahasa Inggris. Sekarang kita akan lanjut lagi untuk pertanyaan yang diawali dengan kata yang bukan WH. Soal nomor 5. Was the story about Snow White and the Seven Dwarfs? Apakah cerita tersebut tentang Snow White dan 7 kurcaci? Pasti kalian menjawab yes. Tetapi jawaban yes masih ada imbuhannya. Caranya nih, kata tanya was atau kata yang pertama dan kata yang kedua atau the story itu kita pakai untuk kita jadikan jawaban juga. Tetapi kita menulisnya dengan dibalik. Yes, the story was. Atau yes, it was. The story bisa kita ganti dengan it karena disamakan dengan kata benda. Penggantinya adalah it. Yes, it was. Soal nomor 6. Is her name Snow White? Apakah namanya Snow White? Pasti jawabannya yes ya. Ingat, kata yang digunakan untuk imbuhan adalah kata pertama dan kata kedua, yaitu is dan her name. Karena name atau nama itu disamakan dengan kata benda, maka her name kita ganti dengan it. Jadi jawabannya adalah yes, it is. Lanjut soal nomor 7 ya. May she live here with the 7 dwarfs? Bolehkah dia tinggal di sini dengan 7 kurcaci? Jawabannya berdasarkan kalimat yang ini. Snow White boleh tinggal bersama 7 kurcaci. Jadi jawabannya adalah yes, she may. Soal terakhir nomor 8. Did they finally live sad ever after? Apakah mereka akhirnya tinggal dengan sedih selamanya? Perhatikan kalimat yang ini. Snow White dan 7 kurcaci hidup bahagia selamanya. Berarti jawabannya no ya. Jawaban yang lengkap adalah no they did not atau no they didn't. Untuk jawaban menyangkal atau jawaban tidak, kita wajib menambahkan not atau n, t di akhir jawaban. Nah, mudah kan belajar bahasa Inggris? Akan lebih semangat lagi jika kita belajarnya lebih enjoy dan lebih semangat lagi. Semoga sharing saya kali ini lebih bermanfaat untuk kalian yang membutuhkan. Thanks for watching dan ditunggu video berikutnya. Goodbye.